Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir kami dengan judul Rancang Bangun Sistem Monitoring Suhu dan Kelembapan berbasis Raspberry Pi untuk optimalisasi Rework Physical UGM dengan anggota Feby Maulita Mai Pramasya, Nurul Rifat Fatulila, dan juga Ajudin Karim. Next. Untuk latar belakang dari tugas kami, penelitian ini dilakukan terhadap reward physical UGM agar mampu menghasilkan kenyamanan terhadap pengujinya dengan memenuhi standar kenyamanan terpal untuk ruangan. Nah, untuk optimalisasinya diperlukan sistem monitoring suhu dan kelembapan yang dapat memberikan informasi secara real time mengenai kondisi ruangan. Dengan demikian, pengembangan sistem monitoring suhu dan kelembapan berbasis Raspberry Pi menjadi relevan dan penting untuk meningkatkan kualitas dari ruang physical UGM. Untuk rumusan masalah kami ada 3. Pertama ada bagaimana merancang dan mengintegrasikan sistem monitoring suhu dan kelembapan. Juga ada bagaimana mengimplementasikan machine learning yang digunakan. Yang ketiga adalah bagaimana memastikan suhu dan kelembapan di ruangan physical UGM sesuai dengan standar kenyamanan yang ditetapkan untuk meningkatkan kenyamanan maksimal bagi pengguna ruangan. Lanjut. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Pertama, penelitian ini digunakan untuk merancang dan mengintegrasikan monitoring suhu dan kelembapan berbasis Raspberry Pi guna memantau real time yang akurat dan efisien di pre-work physical UGM. Kedua, ada untuk mengimplementasikan teknik machine learning. Ketiga, ada untuk memverifikasi bahwa suhu dan kelembapan pre-work physical UGM berada dalam kisaran yang nyaman sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada manfaat dari penelitian. Manfaat pertama, untuk meningkatkan kualitas lingkungan belajar dengan menyediakan informasi suhu dan kelembapan. Kedua, untuk menggunakan technical machine learning dalam klasifikasi kondisi kenyamanan. Ketiga, ada untuk mengetahui suhu dan kelembapan di ruangan physical UGM yang berada dalam kisaran yang nyaman sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada tinjauan pusaka. Di sini kami menggunakan Raspberry Pi, di mana Raspberry Pi merupakan suatu perangkat komputer yang ukurannya seukuran sebut nanti, yang mana dengan ukuran yang kecil ini perangkat ini memiliki fungsi yang sama seperti komputer profesional yang sering digunakan di sekolah, rumah, kantor, ataupun laptop. Dan kelebihan dari Raspberry Pi ini terletak dari adanya pin-pin yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan dunia sekitar. Pin-pin ini dapat diprogram untuk mengumpulkan data atau mengendalikan hal-hal yang di sekitar kita. Raspberry Pi ini tersedia dalam 2 model, yaitu model A dan model B. Perbedaan di antara keduanya terletak pada jumlah port USB-nya, yang 2 kali lipat terdapat pada model B dibandingkan dengan model A. Selanjutnya, barang yang kita gunakan merupakan sensor DHT 22, di mana sensor ini merupakan sensor digital kelembapan suhu dan kelembapan dan suhu relatif. Sensor DHT ini menggunakan kapasitor dan termistor untuk mengukur udara di sekitarnya dan keluaran sinyalnya pada pin data. DHT 22 ini diklaim memiliki kualitas pembacaan yang baik, dinilai dari respon proses akuisisi data yang cepat dan ukurannya yang minimalis, serta dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan alat termogirometer. Nah, dari beberapa penelitian, sensor suhu dan kelembapan ini menggunakan sensor DHT berbasis menggunakan mikrokontroler ATM Mega 16 Pemanfaatan sensor ini dalam implementasinya untuk digunakan pada sistem kontrol ruangan dan suatu bangunan. Selanjutnya ada aplikasi sensor dalam rumah kaca, pembuatan desain sistem kontrol dan monitoring, pembuatan aplikasi jaringan sensor kabel untuk monitoring gas dan karbon monoksida. Terus ada pembuatan sistem pengontrol suhu pada bunga tanaman, pengontrol kecepatan kipas, dan juga terakhir ada pembuatan sistem pengaman ruangan. Selanjutnya ada bahasa pemrograman Python. Kita menggunakan bahasa Python yang merupakan bahasa pemrograman yang sering dipakai. Nah, bahasa ini itu dapat memfasilitasi pembuatan program yang dapat dijalankan pada Raspberry Pi. Dalam menyusun proyek ini terdapat 2 komponen penting harus dipertimbangkan, yaitu fondasi dasar dan pengendalian alur. Selanjutnya ada outputannya. Outputan dari
tinjauan proyek kami adalah suhu sejuk nyaman di ambang atas dengan nilai 20,5 derajat Celcius hingga 22,8 derajat Celcius dengan kelembapan 50%. Nah, ambang atasnya 24 derajat Celcius dengan kelembapannya 80%. Nyaman optimalnya temperaturnya pada 22,8 derajat Celcius hingga 25,8 derajat Celcius dengan kelembapan 70% dan ambang atasnya 28%. Untuk kamar nyamannya di sekitar pada 25,8 Celcius hingga 27,1 Celcius dengan kelembapan 60%. Selanjutnya, Oke, baik. Untuk selanjutnya ada perancangan dan analisa perancangan sistem. Untuk hardware yang digunakan adalah Raspberry 3B, di mana Raspberry digunakan untuk sebagai platform integrasi dan menghubungkan sensor, suhu, kelembapan, dan cahaya untuk mengumpulkan data lingkungan secara real time. Terus hardware lainnya ada model DHT22, terus ada kabel AC adapter, ada kabel HDMI, breadboard, Arduino Uno, di mana yang di sini digunakan Arduino Nano untuk penghubungan antar muka mengambil data dari sensor suhu dan mentransmisikannya ke Raspberry. Terus juga ada personal komputer atau laptop yang digunakan untuk mengatur konfigurasi parameter, sistem mengakses data yang dikumpulkan oleh Raspberry serta melakukan analisis dan visualisasi data. Terus juga ada kabel jumper yang digunakan untuk menghubungkan komponen elektronika seperti sensor suhu ke Raspberry dan ke Arduino. Selanjutnya, untuk software yang digunakan ada sistem Raspberry atau Raspbian, di mana sistem ini digunakan untuk mengontrol fungsi dari perangkat keras, yaitu Raspberry untuk menjalankan operasi dasar. Lalu juga ada kode program atau aplikasi Python yang digunakan untuk menulis sebuah program dan proses compile program yang akan dibuat, di mana yang nantinya digunakan di Arduino. Nah, untuk selanjutnya, di mana di sini ada diagram blok sistem, di mana sensor suhu dan kelembapan nantinya akan masuk ke Arduino Uno, terus nanti diproses di Raspberry, lalu akan kirimkan ke laptop, terus dilakukan untuk ke prediksi, display monitor, database, dan juga bisa diproses untuk monitoring based on IoT. Selanjutnya, untuk diagram alirnya pertama dimulai, yaitu dengan inisialisasi sensor, terus pengukuran suhu dan kelembapan, habis itu lalu pengambilan data, setelah pengambilan data, pengiriman data, terus data suhu dan kelembapan terbaca di tampilan display monitor, lalu diperiksa apakah data suhu dan kelembapan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika tidak, akan kembali ke tahap awal inisialisasi. Jika iya, analisis data suhu dan kelembapan lalu selesai. Untuk perancangannya sendiri dimulai dengan perancangan dan penentuan komponen, lalu membuat prototipe alatnya, lalu pembuatan kode program, Raspberry dan Python, lalu diuji, lalu setelah diuji, jika diketahui hasilnya tidak sesuai, akan dilakukan pembuatan sesuai, selesai. Selanjutnya. Oke, untuk diagram alir machine learning-nya, pertama model data monitoring suhu dan kelembapan, lalu melakukan pemrosesan dan data test. Lalu ada uji data dengan training, lalu si kinerja model data yang sudah dibuat. Jika data tersebut dilakukan bukan prediksi dan klasifikasi yang telah diklasifikasikan akan divisualisasi. Lalu proses selesai. Selanjutnya. Boleh dilanjut? Oke, untuk perencanaan dan analisa, perencanaan sistem Gantt chart-nya kurang lebih seperti ini. Lanjut untuk RAB. Untuk RAB sekitar terdiri dari Raspberry, modul DHT, breadboard, Arduino Uno, kabel jumper, HDMI,
kabel AC adapter dengan total 1.349.000, akan tetapi komponen yang digunakan sudah tersedia jadi tidak keluar. Lanjutnya. Oke, untuk perakitan dan pembangunan sistem di sini ada di gambar kiri ada interface sistem di mana Raspi terhubung dengan Arduino Nano, lalu juga ada sensor DHT, lalu di sebelahnya ada kode pemrograman Python, terus juga ada kode program JavaScript untuk decipher, terus juga ada kode CSS. Gitu ya. Oke, nah berdasarkan perakitan dan pembangunan sistem, hasil data suhu dan kelembapan selama 1 jam di BRI Work Visipol UGM pada pukul 1 tanggal 22, 23, 24, 27, 8 Mei 2024. Hasilnya menunjukkan seperti gambar di sebelah kiri, di mana eh, suhu rata-rata sekitar 27,8 dan humiditasnya sekitar 51. Selanjutnya. Oke, untuk hasil dan bahasan bisa dilihat di BitLive video demonstrasi PM Cyber Molita. Terus selanjutnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Cyber Molita. Oke, baik. Selanjutnya di sini kita menggunakan machine learning digunakan untuk sistem optimalisasi ruangan Briwak Visipal UGM. Nah, di sini yang pertama kita akan melakukan import library yang digunakan seperti install TQDM dan install data profiling, lalu import dari sklearn untuk setiap machine learning yang akan digunakan seperti random forest, Haber regressor, gradient boosting, Adabos, Gaussian progress regressor dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya data yang telah diambil oleh Raspberry Pi pada saat pengukuran secara real time itu akan disimpan dalam folder CSV. Nah, di sini maka akan dilakukan pengambilan data dari folder CSV tersebut. Nah, terlihat di sini dalam pengambilan data ditampilkan ini ada date, time, humidity, sama temperatur berdasarkan waktu yang ada dan tanggalnya saat pengambilan data. Lalu selanjutnya sebelum itu dilakukan data preparation yaitu mempersiapkan data di sini membaca data dari file CSV lalu menggabungkan kolom datetime menjadi datetime lalu menambahkan kolom weekday, month, second lalu mengubah format akan menjadi lebih rapih. Nah, nanti data akan dirapikan dan disimpan ke clean underscore data.csv. Nah, seperti itu lalu selanjutnya ini tampilan data yang telah dirapikan. Jadi di sini terlihat harinya, sebelumnya hanya berupa tanggal-tanggalnya tetapi tidak diketahui harinya. Nah, setelah dirapikan maka terlihat di sini harinya seperti ini Wednesday, hari Rabu pada jam 13.30, humidity-nya 52,4 dan temperaturnya 27,8. Lalu kita cek dataset info. Jadi itu ada kolom date, month, weekday, date, time, humidity, dan temperatur. Lalu selanjutnya kita menghilangkan outlier apabila ada outlier dengan metode interquality range method jika ada. Lalu kita em, visualisasikan pair plot terkait persebaran data dari kelembaban dan temperatur. Lalu ke machine learning-nya, jadi di sini merupakan kode program untuk men-training data training sebelum dilakukan tes machine learning-nya. Ini merupakan kode programnya. Nah, ini juga masih sama, masih kita membuat data mengatur agar bisa di training. Jadi nanti agar muncul training MSE, training R square, tes MSE dan tes R square-nya. Jadi di sini ada data training dan data tesnya akan bisa ditampilkan berdasarkan sesuai dengan machine learning yang akan digunakan. Nah, di sini machine learning-nya ada linear regression, ada Haber regressor, ada random forest regressor, ada gradient boosting, ada Gaussian progress regressor, KNN atau K-Nick-Bohr regressor, ada BOS dan SVR atau SVM dan MLP. Nah, di sini kita melakukan pengecekan variabel proses. Dari sini tool apa
box ini akan berjalan menjadi 100% jika memang telah bisa di-include. Lalu selanjutnya ini tampilan dari data trainingnya setiap parameter. Jadi kan ada dua parameter yakni humidity dan temperatur. Nah, di sini bisa terlihat nilai R square-nya yang tinggi ya, yang paling atas ada bus uniform gradient boosting, temperatur juga. Lalu akan dilakukan visualisasi data agar terlihat dalam bentuk grafik. Nah, ini merupakan visualisasi data dari humidity. Di sini bisa terlihat humidity satuannya persentase. Dan di sini bisa terlihat R square-nya berapa. Jadi metode yang paling cocok itu rainforest, gradient boosting, dan SVM. Lalu ini untuk temperatur. Yang paling tinggi R square-nya gradient boosting dan rainforest. Lalu selanjutnya kita ini tujuannya untuk mengklasifikasikan berdasarkan standar kenyamanan ruangan, maka kita memilih tiga metode, yakni yang pertama ini klasifikasi dengan rainforest. Jadi klasifikasi itu apa sih? Klasifikasi adalah teknik supervised learning yang digunakan untuk mengkategorikan data ke dalam kelas yang berbeda. Sehingga klasifikasi merupakan proses rekursif yang mengenali dan mengelompokkan objek data ke dalam kategori atau label yang telah ditentukan sebelumnya. Teknik klasifikasi digunakan untuk memprediksi hasil suatu masalah berdasarkan fitur input sehingga dapat diterapkan pada data terstruktur atau tidak terstruktur dengan tujuan menetapkan pola yang tidak diketahui ke dalam kelas yang dikenal sebagai target label atau kategori. Dari sini terlihat confusion matrix-nya dan akurasinya. Lalu yang kedua ini metode gradient boosting. Jadi di sini ada precision recall, advanced score, dan support. Jadi di sini akan dilakukan prediksi juga. Prediksi itu proses menggunakan model yang telah dilatih untuk memperkirakan nilai atau label dari data baru yang belum pernah dilihat oleh model. Proses ini melibatkan penggunaan fitur input untuk menghasilkan output yang diinginkan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari oleh model selama model tersebut melakukan suatu pelatihan. Ketiga ada SVM. Jadi, laporan klasifikasi memberikan ringkasan tentang kinerja model klasifikasi. Setiap baris mewakili kelas yang berbeda. Matrik yang disajikan memiliki parameter sebagai berikut. Yang pertama ada precision, merupakan nilai prediksi positif yang benar-benar positif. Nilai tinggi menunjukkan bahwa model tidak menghasilkan banyak hasil positif yang palsu. Ada recall, merupakan nilai positif sebenarnya yang dapat diprediksi dengan benar. Nilai tinggi menunjukkan bahwa model tidak melewatkan banyak hasil positif sebenarnya. Dan ada F1 score, yaitu rata-rata dari precision dan recall bahwa model memiliki precision dan recall yang baik dan ada support, yaitu jumlah sampel sebenarnya dari setiap kelas dalam set pengujian. Jadi ini merupakan hasil prediksi misalnya ada apa rainforest, SPN, gradient boosting, kita memilih yang ketiga dan KNN ini sebagai pembanding. Jadi prediksi oleh berbagai model, output ini menunjukkan prediksi dari 4 model yang berbeda, rainforest, SVM, gradient boosting untuk setiap baris data. Prediksi ini dibandingkan dengan kategori asli yang ada di kolom kategori. Nah, lalu dengan membandingkan kolom prediksi dari masing-masing model terhadap kategori asli, kita dapat mengevaluasi konsistensi dan kinerja masing-masing model. Misalnya, jika kategori asli adalah 3 dan semua model memprediksi 3, maka prediksi tersebut konsisten dan akurat. Lalu pada beberapa baris data prediksi oleh model KN dan SPM berbeda dengan prediksi oleh rainforest dan gradient boosting. Misalnya pada baris kedua, KNN memprediksi kategori 0, sedangkan modelnya memprediksi kategori 3. Lalu di sini terlihat rainforest namanya konsisten memprediksi kategori 3 di sebagian besar kasus. Nah, ini merupakan hasil prediksinya. Jadi berdasarkan temperatur dan humidity yang telah ada, yang telah diukur secara real time itu bisa dikategorikan bisa nyaman optimal atau dalam ambang batas nyaman optimal atau dalam ambang batas sejuk nyaman. Jadi menggunakan metode machine learning yang akurat untuk klasifikasi data suhu dan kelembapan. Lalu menerapkan model machine learning bisa digunakan untuk pengelolaan iklim dalam ruangan dan memastikan kenyamanan penggunaan. Kenyaman pengguna sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pengguna. Lalu kesimpulannya yakni yang pertama, modul DHT22 mengumpulkan data suhu dan kelembapan udara yang diproses oleh Raspberry Pi dan ditampilkan melalui monitor Raspberry Pi untuk akses secara real time. Teknik machine learning suhu dan kelembapan meliputi pengumpulan data, preprocessing, dan pemilihan fitur dari sensor.
Yang kedua, dari hasil analisis klasifikasi menggunakan model rainforest, supervektomasi, dan gradient boosting untuk data suhu dan kelembapan masing-masing model menunjukkan performa yang baik dengan akurasi keseluruhan 86%. Meskipun demikian, ketiga model memiliki kesulitan dalam mengklasifikasikan insight dari kelas 0, 1, dan 2 dan recall 0 dan F1 score 0, sementara kelas 3 memiliki F1 score yang lebih tinggi mencapai 0,61. Klasifikasi kategori suhu dan kelembapan di ruang Biriwak Visual UGM sesuai dengan standar tata cara perencanaan teknis konservasi energi pada bangunan gedung Yayasan LPMB PU 2005 yang mencakup sejuk nyaman, sejuk nyaman, batas nyaman optimal, hangat nyaman untuk suhu dan sejuk nyaman, batas sejuk nyaman, nyaman optimal, hangat nyaman untuk kelembapan. Ini merupakan daftar pusaka yang kami gunakan dan sekian, terima kasih presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.